Alivia Rosida Rama, NPM 33 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan membacakan tentang membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring. A. Pengertian ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu dia membaca. Proses membaca dapat dibagi atas 1. Membaca nyaring, membaca bersuara dan membaca lisan. 2. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata nyaring dan ingatan. Sedangkan pada membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, juga turut aktif auditory memory dan motor memory. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring yang baik menuntut agar membaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangannya mata jauh, karena dia haruslah melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan pendengar. Kegiatan lisan ini memang sangat bermanfaat bagi anak-anak atau maksud serta tujuan membaca nyaring itu diarahkan benar-benar serta berguna bagi mereka. Dalam kegiatan ini, menyimak tidak dapat dikesampingkan dan maksud serta tujuan menyimakkan adalah memahami yang dibacakan orang. Membaca nyaring adalah sebuah pendekatan yang dapat memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan membaca nyaring, guru harus memahami proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi berjumlah lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Memang tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati, tetapi bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi. Demikianlah nyata kepada kita bahwa membaca nyaring merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, dan banyak seluk-beluknya. Pertama-tama pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan sebagainya. Kemudian memproduksikan suara yang tepat dan bermakna. Oleh karena itu, khusus dalam pengajaran bahasa asing, aktivitas membaca nyaring lebih dekat atau lebih tujuan pada ucapan daripada pemahaman. Mengingat hal tersebut, bahan bacaan haruslah dipilih dan mengandung isi dan bahasa relatif mudah dipahami. Agaknya sukar dibantah bahwa membaca adalah sumber utama bagi ilmu pengetahuan, walaupun harus diakui bahwa membaca itu sangat bermanfaat bagi tetapi, sangat disayangkan bahwa masih terdapat juga apa yang disebut pure reader, pembaca yang bermutu rendah, dan profesi-profesi intelektual yang sangat tinggi sekalipun. Di awal telah diutarakan mengenai pengertian serta manfaat membaca nyaring. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sadar serta mengakui bahwa sebenarnya kegunaan keterampilan membaca nyaring memang sangat terbatas. Sesungguhnya sedikit orang yang terlibat atau dituntut untuk membaca nyaring sebagai kegiatan rutin setiap hari, seperti penyiar radio, pembicara televisi, pendeta, pastor, ulama, dan aktor. Demikianlah dari segi mayoritas kegunaan atau kepentingannya memang terbatas benar-benar. B. Keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Daftar keterampilan berikut ini sangat menolong para guru dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam membaca nyaring. Kelas 1. 1. Mempergunakan ucapan yang tepat. 2. Mempergunakan frase yang tepat. 3. Mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah terpahami. 4. Memiliki perawakan yang sikap yang baik serta merawat buku dengan baik. 5. Menguasai tanda-tanda bacaan sederhana. Kelas 2. 1. Membaca dengan terang dan jelas. 2. Membaca dengan penuh perasaan ekspresi. 3. Membaca tanpa tertegun-tegun, tanpa terbata-bata. Kelas 3. Membaca dengan penuh perasaan ekspresi, mengerti serta memahami bahan bacaan. Kelas 4. Memahami bahan bacaan dalam tingkat dasar, kecepatan mata dan suara, patah kata dalam 1 detik. Kelas 5. Membaca dengan pemahaman dan perasaan, aneka kecepatan membaca nyaring tergantung pada bahan bacaan. Dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Kelas 6. Membaca nyaring dengan penuh perasaan dan ekspresi. Membaca dengan penuh kepercayaan diri sendiri, mempergunakan frase atau susunan kata yang tepat. C. Peningkatan keterampilan membaca nyaring. Seseorang pembaca nyaring yang baik biasanya berhasrat
sekali menyampaikan sesuatu yang penting kepada para pendengarnya. Sesuatu yang penting tersebut dapat berupa informasi yang baru, sesuatu pengalaman yang berharga, uraian yang jelas, karakter yang menarik hati, sekelumit humor yang segar, atau sebaik puisi. Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang pembaca harusnya menguasai keterampilan persepsi, sehingga dia mengenal atau memahami kata yang dengan cepat dan tepat. Untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang, pembaca biasanya mempergunakan berbagai cara. 1. Dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. 2. Dia menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya. 3. Dia menerangkan kesatuan-kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. 4. Menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai. 5. Menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Sekarang saya akan membacakan tentang membaca dalam hati. A. Pengantar. Pada saat membaca dalam hati kita harus menggunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi berdasarkan konsep bahwa setiap orang harus tahu mencari diri sendiri, memilih sendiri, melangkah sendiri, maju sendiri. Program orang harus tahu membaca. Perorangan ini merupakan suatu bagian dari program keseluruhan yang mungkin mencakup program dasar pengajaran perorangan dan pendekatan pengalaman bahasa. Program pembacaan perorangan yang menganut suatu falsafah yang mengatakan you learn to read by reading, atau Anda belajar membaca dengan jalan membaca. Dalam garis besarnya, membaca dalam hati dapat dibagi atas membaca ekstensif dan membaca intensif. B. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas objeknya, meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi pula 1. Membaca survei. Sebelum kita mulai membaca, kita mensurvei bahan bacaan yang dipelajari yang akan ditelaah dengan jalan A. Memeriksa meneliti indeks-indeks daftar kata-kata yang terdapat dalam buku-buku. B. Melihat-lihat, memeriksa, meneliti judul-judul bab yang terdapat dalam buku-buku yang bersangkutan. C. Memeriksa, meneliti bahkan skema outline buku yang bersangkutan. 2. Membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas atau skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi dan penerangan. Ada 3 tujuan utama dalam membaca sekilas, yaitu A. Memperoleh kesan umum. Bila kita ingin memperoleh sesuatu kesan umum dari sesuatu buku non-fiksi, kita dapat mempelajari sifat hakikat dan jangkauan buku tersebut, susunan atau organisasinya, yang sikap umum penulis serta pendekatannya terhadap bahan objek pembicaraannya. Kita dapat memperoleh kesan umum dari suatu novel dengan jalan mengadakan pandangan sekilas serta menaruh perhatian tertentu pada bagian tertentu sambil jalan. Kita dapat membaca sekilas pada artikel dalam majalah atau rencana dalam surat kabar dengan cara membaca pertama kali paragraf awal dan paragraf akhir. B. Menentukan hal tertentu. Petunjuk-petunjuk berikut dapat menolong kita dalam usaha mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Oke. Yang pertama, tentukan dengan jelas hal atau fakta apa yang hendak dicari, disediakan pertanyaan yang akan dijawab. 2. Siapkan ingat kata atau kata-kata yang paling tepat dipakai untuk menuju hal itu. 3. Bila kita mencari informasi dalam suatu buku, baik kita melihat apakah kata atau detail tersebut dicantum dalam in-text. Kalau tidak ada, carilah di bawah subjek yang lebih luas yang mungkin mencakup bahan atau subjek tersebut. 4. Liriklah setiap halaman dengan cepat hanya untuk mencari kata dan atau detail yang diinginkan. C. Menemukan bahan dalam perpustakaan. Bila kita menemukan sebuah kata yang mungkin berguna, selanjutnya lihatlah pada daftar isi dan daftar kata-kata untuk menemukan atau buku tersebut memuat hal-hal yang kita kehendaki. Liriklah halaman demi halaman dengan cepat, mencari halaman yang ada sangkut pautnya dengan cara membaca kilas. Ubahlah cara membaca kita, bacalah bahan itu dengan teliti, catatlah hal-hal yang penting serta fakta-fakta penunjang. 3. Membaca dangkal. Membaca dangkal superficial reading pada dasarnya bertujuan memperoleh pemahaman yang dangkal dan bersifat urutan atau luaran.
yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca spesifik ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan. C. Membaca intensif. Membaca intensif atau intensif reading adalah studi seksama telah teliti dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dari teknik membaca intensif. Yang termasuk ke dalam kelompok membaca intensif ini adalah 1. Membaca telaah isi, content study reading, dan 2. Membaca telaah bahasa, linguistic study reading. Tujuan utama membaca intensif adalah untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan retoris, atau pola-pola teks, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan pengarang, serta saran-saran linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Membaca yang dituntut pada membaca dalam hati, keterampilan yang ditunjuk pada setiap sekolah dasar khusus pada membaca dalam hati agar tujuan dapat tercapai adalah sebut kelas 1. Pertama, membaca tanpa bersuara, tanpa gerakan-gerakan bibir, dan tanpa berisik. Kedua, membaca tanpa gerakan-gerakan kepal. Kelas 2, pertama, membaca tanpa gerakan bibir atau kepala. Membaca lebih cepat secara dalam hati daripada secara bersuara. Kelas 3, pertama, memahami dalam hati tanpa menunjuk-nunjuk dengan jari, tanpa gerakan bibir. Kedua, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau secara dalam hati. Ketiga, lebih cepat membaca dalam hati daripada membaca bersuara. Kelas 4, pertama, mengerti serta memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Kedua, kecepatan mata membaca 3 kata per detik. Kelas 5, membaca dalam hati jauh lebih cepat daripada membaca bersuara. Membaca dengan pemahaman baik. Dan ketiga, membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala atau menunjuk-nunjuk dengan jari tangan. Menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati itu, senang membaca dalam hati. Kelas 6, membaca tanpa gerakan bibir, tanpa komat kamit. Kedua, dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan singkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan. Ketiga, dapat membaca 180 patah kata dalam 1 menit pada bacaan fiksi pada tingkat dasar. Oke, tadi sudah saya bacakan dari pengertian dan penjelasannya tentang membaca nyaring dan membaca dalam hati. Terima kasih.